Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Suryadi dengan NIM 1816010086 dari XHC jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang syarah hadis ekonomi yang berhubungan dengan wakalah, al-qard, dan arwahan. Yang pertama yaitu wakalah atau perwakilan. Wakalah secara bahasa berarti al-hifz atau pemeliharaan, sebagaimana terdapat dalam firman Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan sebaik-baik pelindung. Wakalah juga berarti al-tahwis atau pendelegasian, seperti wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan kepada Allah berserah diri orang-orang yang bertawakal. Jadi, wakalah adalah perjanjian antara seseorang dengan orang lain untuk memberikan atau melaksanakan tugas tertentu atas nama dirinya sendiri. Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkan orang lain untuk membantu dalam mengurus urusannya. Ia membutuhkan orang lain untuk mengurus urusannya dan untuk membantunya agar bertindak atas nama dirinya. Menerima tugas dari seseorang untuk mengurus urusan kita merupakan salah satu ta'awun atau tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW telah mewakilkan urusannya kepada orang lain, seperti yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, yaitu An Sulaiman ibni Yasar anna Rasulullah SAW ba'atha Aba Rafi' wa rajulan min Ansar fazawwajahu Maimunah binti Haris wa Rasulullah SAW indal Madinah qabla ayyakhraj. Dari Sulaiman ibnu Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Abu Rafi', seorang laki-laki dari kalangan Ansar, untuk menikahi Maimunah binti Haris. Sedangkan Rasulullah ketika itu di Madinah sebelum keluar. Jadi, berdasarkan hadis tersebut, umat Islam telah sepakat bahwa melakukan wakalah atau perwakilan itu boleh, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berwakalah merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam melancarkan berbagai aktivitas, terutama aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam bermuamalah. Islam membolehkan seseorang untuk memberikan mandat kepada orang yang dipercayanya. Ia bertindak terhadap apa yang diwakilkan tersebut atas nama orang yang memberikan wakil tersebut. Yang kedua yaitu al-qard atau hutang piutang. Qard berasal dari bahasa Arab, yaitu qard yang artinya meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Lebih jelasnya, qard atau hutang piutang adalah perjanjian antara dua belah pihak, yang salah satu pihak memberikan hartanya kepada pihak yang lain dengan membayar pada tempo dengan nilai yang sama. Qard atau hutang piutang ini dalam Islam telah dibolehkan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW ditegaskan, An Ibni Mas'ud anan Nabi SAW qala ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana
kasadaqatiha marratan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidaklah seorang muslim menghutangkan hartanya kepada muslim lainnya sebanyak 2 kali, kecuali perbuatannya sama dengan sedekah. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan lebih utama daripada bersedekah. Allah akan melipat gandakan kepada orang yang meminjamkan hartanya kepada sesamanya, karena orang yang bersedekah tidak akan meminjamkan jika tidak benar-benar membutuhkannya, dan demikian itu mengajarkan kita agar senantiasa dalam berbuat kebaikan dan tolong menolong sesama umat manusia. Yang ketiga yaitu ar-rahan, jaminan hutang atau gadai. Ar-rahan adalah menjadikan suatu harta sebagai jaminan hutang, sehingga dengan harta itu dapat menjadi jaminan atas barang yang kita hutang, atau dapat melunasi jika hutang tersebut tidak dapat kita lunasi oleh pihak yang berhutang. Dalam Islam, ar-rahan merupakan akad tabarru' atau akad tolong menolong tanpa ada imbalan atau jasa. Ar-rahan hukumnya jaiz atau boleh menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', sesuai dengan hadis Rasulullah SAW an Aisyah sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istara ta'aman min Yahudi ilal ajalin wa rahanan dar'an min hadid. Dari Aisyah berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut untuk menguatkan atas apa yang dihutangkan. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau mengadakan atau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut sebagai penguat kepercayaan dalam transaksi hutang piutang tersebut yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.